Dalam dunia yang dipenuhi data, hanya sedikit orang yang mampu mengubah angka menjadi arah dan analisis menjadi keputusan yang berdampak. Sosok itu tercermin pada Rezi Eko Caraka, peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, BRIN. Perjalanannya dimulai dari Departemen Statistika Universitas Diponegoro, yang ia selesaikan dalam 3,5 tahun. Ia melanjutkan studi magister berbasis riset di Universiti Kebangsaan Malaysia dan menuntaskannya dalam 1 tahun. Gelar doktor ia selesaikan dalam 2 tahun di Department of Information Management, Chaoyang University of Technology, Taiwan. Pada Desember 2025 ini juga menyelesaikan program profesi insinyur di Universitas Padjadjaran. Pengalaman risetnya terbentang luas, dari postdoctoral researcher di Departemen Statistika Seoul National University hingga Department of Nuclear Medicine di Seoul National Hospital. Ia juga pernah menjabat sebagai Research Assistant Professor di Seoul National University serta Senior Researcher di Department of Mathematics, Ulsan National Institute of Science and Technology. Pada Maret 2024, dedikasinya diakui dengan penganugerahan jabatan Research Professor di Department of Information Management, Chaoyang University of Technology, Taiwan di umurnya yang ke-29 tahun. Bayangkan otak kita terdiri dari ribuan titik-titik kecil yang disebut dengan voxel. Jadi masing-masing voxel tersebut merekam aktivitas sering waktu. Jadi untuk penelitian ADHD yang saya kerjakan adalah punya sekitar 5.900 dengan 1.200 catatan waktu. Jadi data ini sangat-sangat besar dan sangat kompleks. Jadi untuk memudahkannya, kita menggunakan brain mask, semacam filter yang bisa menampilkan kira-kira bagian otak mana saja yang perlu diterapi oleh dokter. Nah, dia hasilnya juga bisa dibuat dalam bentuk 4 dimensi. Jadi riset fun yang saya kerjakan lainnya adalah saya membantu untuk menganalisis bagaimana pertandingan sebuah sepak bola ya. Jadi pertandingan ini kan sangat momen yang paling penting. Jadi bola dimainkan, ada pergantian pemain, bola keluar, dan juga babak akhir gitu. Jadi penerapan data science di mana? Jadi kita boleh lihat bagaimana network analisis untuk bola itu bergerak sampai ke gawang gol. Nah, jadi data science ini sangat bisa digunakan di banyak bidang. Sebagai data scientist, kreativitas bukan tambahan, itu syarat utama. Kita tidak bisa berhenti di angka. Data hari ini datang dari teks, citra, audio, sensor, dan juga perilaku manusia. Semuanya harus bisa insight yang baru. Bagi saya, data science juga ada pada kemampuan bagaimana kita mengarahkan sebuah perubahan. Analisis yang solid juga harus terhubung dengan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Dan juga keputusan strategis yang berdampak dengan sangat-sangat nyata. Karena itu saya berpegang kepada prinsip-prinsip seperti open science, open collaboration, dan juga open innovation untuk percepatan dan juga untuk agar riset bisa dimanfaatkan di banyak helix ya, di pemerintah, akademisi, industri, dan juga masyarakat tanpa batas yang menghambat apa dampaknya. Saya selalu teringat pesan dari ilmuwan yang saya anggap. Saya selalu teringat pesan dari Jack Box, seorang statistikawan, "Some models are wrong, but some are useful." Jadi ini bukan sekadar kata-kata. Jadi ini adalah sebuah pengingat bahwa alat itu bukan hanya alat. Jadi apa yang benar-benar menentukan hasil adalah bagaimana kita bisa bekerja dan juga kualitas diri yang kita tunjukkan dan dedikasi yang kita berikan dimanapun kita berada. Jadi penghargaan ini memotivasi saya untuk terus belajar, berkolaborasi, dan juga berkontribusi agar riset-riset yang dikerjakan nggak hanya terbit di artikel paper, tetapi juga bisa mampu memberikan dampak nyata bagi dunia yang lebih baik.
IRA bagi saya bukan sekedar penghargaan, ini juga sebuah penghormatan dan juga bagi anak-anak muda, sekaligus refleksi perjalanan saya yang bergabung di BRIN sejak tahun 2022 di Angkatan Pertama Formasi Diaspora. Penghargaan ini juga mengingatkan saya bahwa setiap langkah riset, setiap kolaborasi, dan juga setiap pembelajaran yang kita lakukan sangat memiliki arti. Jadi tidak hanya bagi saya sendiri, tetapi juga bagaimana komunitas ilmiah dan masyarakat yang luas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kolaborator peneliti, mahasiswa bimbingan, rekan-rekan di industri, dan pihak-pihak yang mendukung riset. Tanpa kalian, upaya-upaya menghasilkan riset yang berdampak dan inovasi juga tidak akan terwujud. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya, Dr. Harunisa, anak saya yang bernama Kenriu, dan keluarga yang juga sangat memahami dan juga mendukung dengan apa yang saya sedang kerjakan.